Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nutu an tilkumul jannatu uristumuha ma kuntum ta'malun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin jama'a rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini Allah masih tetap memberikan kesehatan, kekuatan, keimanan, kesempatan dan kemampuan dalam menghadiri Amrin Jami ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in tabi'ahum, para alim ulama sholihin, para mubalik dan mubalighot yang telah menyampaikan agama Islam ini, dan kita mau menerima kebenaran Islam ini. Maka atas jerih payah perantara agama tersebut wajib kita syukuri, mengingat sabda Rasulullah SAW, "Man yashkuri nasi lam yashkurillah." Barang siapa yang belum bersyukur kepada manusia berarti belum bersyukur kepada Allah. Olehnya itu wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah jazakumullah khairan. Para saudara jamaah sekalian, satu-satunya jamaah harus benar-benar meningkatkan rasa syukurnya kepada Allah. Bahwasanya sampai hari ini Allah masih memberi umur yang panjang kepada kita, diberi kesehatan, diberi keimanan, dan diberi kemampuan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan sebentar lagi insya Allah kita akan menjumpai tahun baru. Biasanya mereka dalam menyambut tahun baru mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengarah terhadap perbuatan-perbuatan maksiat. Maka kita sebagai jamaah di sini jangan sampai seperti itu. Dengan adanya pergantian tahun ini, kita berusaha semaksimal mungkin untuk merenung, untuk mutawari, muhasabah, mengevaluasi diri kita. Karena semua nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan tantangan ke depan ini semakin berat. Cobaan Allah akan diberikan kepada kita semua. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam riwayat Muslim, la ya'ti alaikum amun illa ba'dahu sarumin. Tidak datang terhadap kamu sekalian satu tahun kecuali tahun sesudahnya lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Maka dari itu kita muhasabah, karena semua nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, an Nabi Burzah al-Islami, qala Rasulullah SAW, la yazalu qadamaku abdi yaumal qiyamati hatta yas'alu an arba, an umurihi fima aqna, wa an jasadihi fima abla, wa an ilmihi ma amilafi, wa ammalihi aina taksabu, wa fima anfaqu. Dari Abi Burza
Berkata Rasulullah SAW bersabda, la yazalu qadamahu abdi yaumal qiyamah. Tidak akan pindah telapak kaki hambaku di hari kiamat kelak, sehingga akan dipertanyakan dalam 4 perkara. Yang pertama, an umurihi fima agona. Dari umurnya dihabiskan untuk apa? Untuk apa umur kita ini dihabiskan di dunia? Ini umur kita ini perlu dievaluasi, karena semakin tahun bertambah umur kita semakin berkurang. Karena semakin berkurangnya umur kita, kita harus mengevaluasi diri kita. Apa 1 tahun yang telah kita kerjakan di sini? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, jasadnya untuk apa dihabiskan. Dan yang ketiga, ilmunya untuk apa diamalkan, sampai di mana ilmu kita diamalkan. Dan yang keempat adalah hartanya, dari mana mendapat kerja dan berapa yang telah diinfakkan. Ini kesemuanya nanti akan dipertanyakan oleh Allah. Maka perlu kita adanya muhasabah. Karena muhasabah ini merupakan suatu perintah langsung dari Allah. Firman Allah dalam surat Al-Hasr ayat 19, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian dan lihatlah, hendaklah kalian memperhatikan apa yang telah kalian perbuat untuk hari esok, sebagai persiapan untuk menuju alam barzakh. Apa yang telah kita persiapkan hidup di dunia ini untuk hari esok? Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah waspada terhadap apa yang telah dikerjakan. Muhasabah juga dapat perintah dari Rasulullah SAW. Al-Habiyah Sadad bin Aus anin Nabi SAW kola, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajisu man atba'ahu nafsahu wa tamanna 'ala Allah. Al-kayyisu man dana nafsahu. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang mampu membangun dirinya, orang yang mampu mengevaluasi dirinya, orang yang mampu menguasai nafsunya dan beramal kelak setelah mati. Dan orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Karena kita sebagai manusia ini telah diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya bentuk. Bentuk tubuh kita, struktur tubuh kita lebih baik daripada tumbuh-tumbuhan dan hewan. Karena tubuh kita manusia ini disempurnakan oleh Allah, diberi akal dan nafsu. Dengan akal manusia dapat berpikir untuk maju, dan nafsu adalah memberikan motivasi untuk mewujudkan apa yang telah dicita-citakan. Apabila kita telah menguasai terhadap nafsu kita, akal kita menguasai pada nafsu kita, maka kita inilah termasuk orang-orang yang cerdas. Tapi kalau tidak, maka dikembalikan oleh Allah pada serendah-rendahnya makhluk. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian dikembalikan oleh Allah pada serendah-rendahnya makhluk. Olehnya itu, mari kita muhasabah. Muhasabah adalah melihat perbuatan jiwa dan dievaluasi. Apabila ada kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, maka hendaklah diganti dengan amal soleh. Di dalam Riyadh At-Tirmidzi dijelaskan dari hadis Umar bin Khattab, ini hadis mauquf. An Umar bin Khattab qala hasibu ampusakum qabla an tuhasabu.
Wa tazayyanu lil agil akbar. Innama yakhiful yaumal qiyamah hasibu alaman hasaba fid dunya. Umar bin Khattab berkata, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Menelitilah dirimu sebelum nanti diteliti oleh Allah. Karena kalau kita meneliti diri kita, kita akan mengetahui terhadap kesalahan-kesalahan yang paling kecil sedikit pun. Karena kita tahu hati kita, perbuatan kita itu kita ketahui. Tidak mungkin manusia berbuat tidak tahu. Saya lupa, tidak mungkin. Apa yang telah diperbuatnya walaupun kecil, maka di hatinya itu akan terbersit. Oh iya, saya pernah berbuat salah. Maka dalam 1 tahun ini apa perbuatan maksiat yang telah kita kerjakan dan apa amal soleh yang telah kita perbuat kita, dan akumulasikan, kita hitung lebih banyak maksiat atau lebih banyak kebaikannya. Karena man amila solihan fali nafsi wa man asa'a fa 'alaiha. Barang siapa yang beramal soleh maka baik untuk dirinya, dan barang siapa yang beramal jelek maka berat untuk dirinya. Ini otoritas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allah memberikan kebebasan pada kita. Walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Jadi ini kebebasan dari Allah. Kita tinggal pilih, mau pilih jadi orang iman atau mau pilih jadi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Maka dari itu mari kita sebagai orang iman. Dan bahkan Ali bin Abi Thalib menyimpulkan terhadap hadis dari Umar bin Khattab ini ada 3 hal yang beliau jadikan nasihat yang termaktub di dalam Kitabul Nasul Ibad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ali bersabda, kun indallah khairun nas wa kun indan nafsi syarrun nas wa kun indan nasi rajulun minan nas. Jadi nasihat Ali yang pertama kepada kita, wa kun indallah khairun nas, jadilah kamu sekalian sebaik-baiknya manusia di sisi Allah. Indikator untuk menjadi baik di sisi Allah itu adalah di dalam surat Ali Imran 133. Wasari'u ila mafuratim min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah, berlomba-lombalah untuk meraih magfirah, meraih pengampunan dari Allah, karena surga itu digambarkan oleh Allah sebagaimana luasnya langit dan bumi dan sediakan terhadap orang yang bertakwa. Maka kita harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nasihat yang kedua, wa kun indan nafsi syarrinas, dan jadilah kamu sekalian manusia yang terjelek menurut pandanganmu. Karena kalau kita memandang diri kita lebih baik dari mereka, maka timbul ujub, timbul takabur, akhirnya sombong dan malas mengerjakan sesuatu. Tapi kalau kita merasa lebih jelek dari yang lainnya, maka timbul termotivasi untuk selalu berbuat baik. Dan jadilah kamu sekalian seorang laki-laki di antara manusia, karena kita ini adalah sama, kedudukan kita sama, dan ketakwaan itu hanyalah di sisi Allah. Kemuliaan kita itu adalah tergantung dari takwa kita masing-masing. Maka dari itu mari kita sebagai orang iman, kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga di tahun baru 2003 ini kita mampu mengendalikan diri kita, kita mampu muhasabah diri kita, dan kita membuka lembaran baru, sehingga lembaran-lembaran yang telah lama kita tutup setelah kita taubatin. Tubu ilallah taubatan nasuha, taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Maka dari itu mari kita selalu banyak bertobat kepada Allah, membanyak baca istighfar kepada Allah, sehingga dosa-dosa kita yang telah lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tergantung dari kita masing-masing. Karena sudah diberi pedoman oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita mampu mengikuti atau tidak. Ini tergantung dari kita masing-masing. Untuk itu mari
Kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga dari waktu ke waktu keimanan kita semakin meningkat, yang pada Allah semakin cinta pada kita. Kalau Allah cinta pada kita, yuhbib lakum wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Apabila Allah telah cinta pada kamu sekalian, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semuanya dari Allah, kita kembalikan pada Allah. Barakallahu fil hadim wa nafa'ani bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum bararrahim, wa nastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.